Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan anak laki-lakinya. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia di muka bumi. Dalam kehidupannya Rasulullah SAW dikaruniai 3 anak laki-laki. Riwayat lain menyebutkan 4 anak laki-laki. 2 merupakan hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidina Al-Qasim dan Sayyidina Abu Abdullah. 2 anak lainnya yaitu At-Thayyibah dan Thahir. Namun ada yang berpendapat kalau Thayyibah dan At-Thahir adalah julukan kunyah dari Abdullah. Al-Qasim lahir di Mekah sebelum ayahnya diutus menjadi seorang rasul. Ia merupakan putra pertama Nabi Muhammad SAW. Karenanya Nabi dijuluki Abu Qasim, ayahnya Qasim. Namun kebersamaan Nabi Muhammad SAW dengan Qasim tidak berlangsung lama. Ketika usia Al-Qasim 2 tahun, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pulang. Beberapa tahun setelahnya, Nabi Muhammad SAW baru dikaruniai lagi anak laki-laki, yaitu Sayyidina Abdullah. Dia adalah anak laki-laki ke-6 atau terakhir Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Selepas itu Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ia lahir di Mekah setelah era kenabian. Sama seperti Al-Qasim, Abdullah wafat selagi masih kecil. Wafatnya Al-Qasim dan Abdullah meninggalkan luka yang mendalam di hati Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Tidak ada yang bisa menghapus kesedihan Nabi kecuali wahyu yang turun kepadanya sehingga dia sibuk menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul. Tidak ada informasi detail mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan 2 anaknya tersebut. Beberapa saat setelahnya, Nabi Muhammad SAW mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Sayyidah Maryah Qibtiyah. Dari situ kemudian lahirnya Sayyidina Ibrahim pada 8 Hijriah di Madinah. Kelahiran Ibrahim membawa angin kebahagiaan dan harapan besar bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau berharap kelak Ibrahim akan tumbuh dewasa dan menjadi putra kebanggaan. Tradisi Arab di saat itu, Nabi Muhammad SAW kemudian mencari ibu susunan untuk anaknya. Merujuk bilik-bilik cinta Nabi Muhammad SAW dalam Nizar Abazha, Nabi akhirnya memilih Khuwalah binti Munzir bin Zaid dari Najjar, istri Bara bin Aus dan Ibardah, untuk menyusui Ibrahim anaknya. Wanita-wanita Ansor saling bersaing untuk menjadi pilihan Nabi untuk menyusui putranya. Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim tinggal terpisah. Nabi Muhammad SAW di samping Masjid Nabi di tengah-tengah kota Madinah, sementara Ibrahim bersama ibu susuannya di daratan tinggi Madinah. Namun setiap hari Nabi Muhammad SAW mengunjungi putranya itu. Beliau singgah beberapa saat di rumah Khawlah dan mengajak Ibrahim bercanda dan berbicara sangat lembut. Pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW mengajak Ibrahim turun ke kota Madinah. Beliau memperlihatkan anak laki-lakinya itu kepada para istri dan sahabatnya. Selama 1,5 tahun Ibrahim tumbuh sehat dan kuat. Namun sama seperti Al-Qasim dan Abdullah,
Ibrahim wafat selagi usianya masih kecil, tahun ke-10 Hijriah, padahal tidak ada tanda-tanda kalau buah hati itu akan pergi secepat itu. Air mata Nabi sungguh tumpah di pipinya. Tidak kuasa menahan sedih setelah yang dikasihannya pergi meninggalkannya. Perasaan Nabi sebagai seorang ayah terguncang karena kematiannya anaknya. Hal ini membuat sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya-tanya mengenai tangisan Nabi. Dia khawatir duka mendalam akan terus mengguncang hati Nabi, dan dia berusaha menghibur Nabi. Mata boleh berlinang, tetapi hati tetap khusyuk. Memang kami bersedih atas dirimu, Ibrahim, anak putra Nabi, tetapi kami tidak mengucapkan kata-kata selain yang diridhoi. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, bukan rasa berkabung yang aku larang, tetapi menangis dan meraung-raung, tambahnya. Nabi Muhammad SAW menghampiri jenazah putranya sambil menangis. Nabi melarang sahabatnya untuk mengkafani Ibrahim sehingga Nabi melihat jenazahnya. Nabi kemudian memakamkannya di Baqi dengan hati yang hancur. Beliau meratakan tanah, memercikan air, dan memberi tanda kuburan Ibrahim. Kata Nabi, tanda kuburan memang tidak memberi manfaat ataupun mudarat, namun ia cukup menghibur orang-orang masih hidup. Di situ anaknya Ibrahim wafat. Ketika Ibrahim itu wafat, yaitu anaknya Rasul, terjadi gerhana di Madinah. Hal itu membuat para sahabat mengaitkan terjadinya gerhana dengan wafatnya putra Rasul. Nabi meluruskan pandangan tersebut dan menjelaskan bahwa gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang atau peristiwa lainnya. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, sholat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Nabi dalam Sahih Bukhari. Kebersamaan Nabi Muhammad SAW dengan putranya tidak lama, hanya sekitar 2 tahun, bahkan kurang. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat begitu menyayangi putra-putra. Beliau bersedih, terguncang hatinya, bahkan sampai menitikan air mata begitu putra-putranya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Alasan Allah panggil putra-putra Nabi di usia balita. Putra-putra Nabi dipanggil di usia balita merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul, sehingga dipanggilnya putra-putranya oleh Allah SWT, menepis timbulnya anggapan bahwa anak-anaknya penerus Nabi dan lahirnya Nabi berikutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah ialah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada lagi di dalam surat Ali Imran, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengomentari ayat di atas, seolah-olah Allah berkehendak dengan firman-Nya, kaulah Allah tidak menutup nabi-nabi dengan kenabian Muhammad SAW. Seolah Allah berfirman, pasti aku jadikan seorang nabi di antara anak-anaknya. Tapi Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu.
kenapa tidak menjadikan salah satu anak Muhammad sebagai nabi dan rasul, karena memang Allah berkehendak Muhammad adalah nabi terakhir. Penafsiran oleh Ibnu Abbas merupakan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa 3 putra beliau, 2 dari Khadijah, pertama Qasim, sehingga beliau SAW dipanggil Abdul Qasim, lahir sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan meninggal dalam usia cukup kecil. Kedua, Abdullah yang dijuluki At-Thaibah dan At-Thahir, karena dilahirkan dalam keadaan Islam, meninggal dunia setelah lahir beberapa harinya. Ketiga putra dari Maryam, Sayyidah Kibriyah bernama Ibrahim, meninggal usia 16 bulan. Kalaulah putra beliau SAW hidup sampai dewasa, tidak mustahil di kemudian hari orang akan mendewakan salah satunya dan mengangkatnya sebagai nabi. Tapi Allah SWT berkehendak menjadikan seorang pun hidup sampai dewasa. Rahasia di balik hari, bulan, tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak dilahirkan di bulan mulia seperti Ashurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Ramadan. Tidak pula di hari Jumat, merupakan hari paling istimewa. Jumlah sejarawan bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir tahun gajah, yaitu saat Ka'bah diinvasi oleh tentara gajah di bawah komando Abraha. Kelahiran Nabi juga disepakati pada hari Senin. Sabda Rasulullah SAW yang artinya itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau aku dituruni wahyu. Hadis riwayat Muslim. Tentang kelahiran Nabi sendiri terjadi perbedaan pendapat. Hanya argumen yang paling unggul adalah yang mengatakan bulan Rabiul Awal, yang berdasarkan hadis yang artinya, lalu penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di daerah Al-Harrah, tetapi berbatu hitam di Madinah. Lalu Rasulullah SAW beralih bersama mereka ke sebelah kanan sampai beliau singgah bersama mereka di rumah Bani Amr bin Auf. Dan saat itu adalah hari Senin dari bulan Rabiul Awal. Hadis riwayat Bukhari. Kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari, di bulan, dan di tahun kelahiran Nabi bukan merupakan kebetulan. Menurut Sayyidina Muhammad bin Alawi al-Maliki, hikmah Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menepis adanya anggapan Rasulullah SAW memperoleh kehormatan karena lahirnya bulan-bulan mulia seperti Ashurul Hurum atau Ramadan. Tetapi justru kelahiran Nabi sendiri yang membuat bulan lainnya Rabiul Awal menjadi istimewa dan diagungkan. Perbedaan misalnya dengan Nabi Adam yang dilahirkan pada hari Jumat, secara kebetulan hari tersebut merupakan momen istimewa untuk seluruh umat Islam. Rasulullah SAW pada hari Senin merupakan bentuk rahmat kasih sayang bagi semesta alam, sebab Senin merupakan hari yang tidak ada banyak tangguhan ibadah sebagaimana misalnya hari Jumat yang terdapat sejumlah kegiatan keagamaan bagi umat muslim di seluruh dunia. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah SAW lahir hari Senin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan beliau memiliki sifat seperti pohon
yaitu memberi manfaat kepada banyak orang dengan banyaknya hal, seperti tempat berteduh, buahnya bisa dinikmati, batangnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang beragama. Rasulullah SAW menjadi sosok insan yang banyak menebar kemanfaatan. Bertepatan dengan hari Senin pula pertama kali diciptakan pohon. Diriwayatkan dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW memang tanganku dan bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang dibenci keburukan pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, mengembirakan hewan-hewan pada hari Kamis, menciptakan Adam AS setelah asar hari Jumat pada akhir ciptaan. Di saat akhir hari Jumat antara asar sampai malam. Hadis riwayat Muslim. Tahun kelahiran Nabi pada tahun gajah juga memiliki hikmah luar biasa. Sebelum ditetapkannya sistem penanggalan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa bangsa Arab biasa menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai titik mangsa kejadiannya. Penyerangan Ka'bah pada waktu itu oleh tentara Raja Abraha merupakan tragedi besar yang dialami oleh Arab saat itu, sebab Ka'bah merupakan simbol sakral agung bagi semua penduduk Makkah ketika itu, entah bagi penganut agama tauhid atau musyrik. Masyarakat Makkah yang tidak mungkin melakukan perlawanan sama sekali karena secara militer masih primitif justru berhasil memukul mundur tentara Abraha dengan sekawanan ababil yang diutus Allah Subhanahu wa taala demi memuliakan Nabi Muhammad SAW. Secara logika seharusnya pasukan Abraha yang beragama Nasrani Ahlul Kitab otomatis lebih mulia dari penduduk Mekah yang menyembah berhala. Tetapi Allah lebih baik kepada penduduk Mekah. Hal ini tidak lain merupakan kehendak Allah untuk memuliakan kota Mekah, tempat yang 50 hari setelah itu lahir seorang Nabi akhir zaman. Artinya Nabi sudah ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Secara tidak langsung seolah Allah SWT berpesan, wahai suku Quraisy sekalian, kami menolong kalian dengan mengalahkan Habasyah, bukan karena kalian lebih mulia dari para ahlul kitab. Kami hanya ingin menjaga Ka'bah yang kelak akan kami muliakan dan kami agungkan dengan diutusnya yang Nabi SAW. Kisah dan pesan ilahi dari Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW ketika menyendiri di Gua Hiro telah masyhur diriwayatkan ulama-ulama hadis bahwa peristiwa turunnya ayat-ayat diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW disebutkan di beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa merenung, memikirkan hakikat kebenaran, juga kondisi lingkungannya. Ia memilih tempat yang jauh dari keramaian. Hal ini sudah dilakukan sejak masih bujang hingga ketika menikah dengan Khadijah dan memiliki beberapa anak. Lokasi yang dipilih Nabi Muhammad SAW adalah Gunung Hiro, Gua Hiro, sejauh 2 farsakh sebelum utara Mekah. Di sana terletak sebuah gua yang baik sekali untuk menyendiri. Sepanjang bulan Ramadan tiap tahun Nabi Muhammad SAW pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Cukup hanya dengan bekal sedikit. Ia tekun renung dan beribadah jauh dari segala kesibukan hidup dan keributan. Ia mencari kebenaran.
Nabi Muhammad SAW datang ke Gua Hiro yang terletak pada sebuah bukit di kota Mekah bernama Jabal Nur untuk berkholwat semedi, ta'abbud beribadah selama beberapa hari. Beberapa kali Nabi pulang pergi dari rumah ke gua itu bila bekalnya habis. Beliau pulang ke rumah dan kemudian pergi lagi. Keadaan seperti itu terus berlanjut sehingga pada suatu saat Nabi Muhammad SAW dikejutkan oleh kedatangan seorang malaikat pembawa wahyu. Malaikat berkata kepadanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Malaikat memegang Nabi dan mengguncangnya sehingga Nabi Muhammad kepayahan. Peristiwa itu berulang sampai 3 kali. Lalu Nabi dapat membaca dan mengucapkan apa yang diucapkan malaikat itu, yaitu berupa awal surat Al-Alaq yang disebutkan di atas. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang ke rumah dan istrinya Sayyidah Khadijah dalam keadaan gemetar, lalu berkata, "Selimutilah aku, Zammiluni." Kemudian Nabi diselimuti oleh Sayyidah Khadijah hingga rasa takutnya menghilang. Setelah beliau menceritakan